Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang menyapa di pagi hari ini dalam program Berkat Pagi hari ini. Mari sebelum kita melaksanakan setiap aktivitas kita, mari sama-sama kita boleh merenungkan kembali firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam suratan Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia pasal kedua ayat 20 saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dalam suratan Galatia 2 ayat 20 ini di mana Paulus menyatakan sikap, bahkan menyatakan imannya kepada orang-orang yang di Galatia. Tapi sebelumnya kita melihat latar belakang kenapa sampai Paulus melantunkan ayat ini kepada orang-orang di Galatia. Di sana Galatia, kalau kita lihat di ayat 15 di sana, banyak sekali orang-orang Yahudi yang sedang mempermasalahkan tentang hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sana Paulus menekankan bahwa tidak ada atau tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini saya tidak akan berbicara tentang hukum Taurat. Sini saya ada sesuatu yang saya dapat melalui perenungan saya di pagi hari ini, di mana Paulus mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Di sini saya melihat bahwa ada perenungan yang luar biasa banget. Di sini di ayat ini dikatakan bahwa bukan aku lagi yang hidup tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya Paulus mengatakan bahwa di dalam Kristus ada pengharapan yang begitu besar, ada pengharapan yang benar bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaannya adalah, pengharapan itu bisa hilang atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Saya mau katakan pengharapan itu bisa hilang kalau kita tidak meresponi pengharapan yang ada di dalam Kristus itu dengan benar. Nah, mari kita buka sama-sama dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau katakan bahwa pengharapan itu bisa hilang, ya, bisa hilang. Jikalau apa? Jikalau kita tidak merespon pengharapan dalam Kristus itu dengan benar. Jadi pengharapan dalam Kristus itu akan hilang kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Makanya di sini Paulus berbicara, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya di sini kita harus hidup untuk Kristus. Hidup ini bukan untuk kita lagi, tetapi untuk Kristus. Ya, apa yang dimaksud hidup untuk Kristus di sini? Artinya kita memiliki yang namanya karakter Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus 5, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup bukan seperti
orang dunia hidup, Bapak Ibu Saudara. Makanya tadi saya bilang kita harus hidup untuk Kristus. Maksud dari hidup untuk Kristus ini adalah kita harus memiliki karakter Kristus. Jadi kita harus hidup bukan hidup seperti orang-orang dunia, tetapi kita hidup seperti yang bagaimana firman Tuhan katakan. Kalau kita masih hidup seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, saya berani katakan maka pengharapan kita di dalam Kristus sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bisa hilang. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, kita datang beribadah, tapi pengharapan kita ternyata bukan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang berdoa, beribadah kepada Tuhan, tapi ternyata dia berpengharapan bukan kepada Tuhan, tetapi pada manusia. Dia meletakkan pengharapannya kepada manusia, padahal dia berdoa, padahal dia sering beribadah. Itulah perbedaannya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang memang benar-benar mengasihi Tuhan dan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ada orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, orang-orang yang tidak berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita lihat sama-sama, Bapak Ibu Saudara, apakah yang dihasilkan oleh orang-orang yang sudah lahir baru atau menjadi ciptaan baru. Yang pertama adalah membenci dosa. Kita buka dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dan sampai yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 9 dan 10, di sana dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, demikianlah orang-orang atau anak-anak Allah dan anak-anak yang tidak mengenal Allah. Nah, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran itu tidak berasal dari Allah. Nah, demikian juga orang-orang yang menjadi ciptaan baru pasti membenci yang namanya perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21 kalau nggak salah, Bapak Ibu Saudara. Di sana banyak sekali contoh-contoh perbuatan daging ya. Percabulan, percemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Nah, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jelas banget dikatakan dalam Galatia, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang kedua, yang pertama tadi membenci dosa, yang kedua adalah serupa dengan Kristus. Dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan bahwa kita ini adalah cerminan dari Tuhan. Kita seperti efek rumah kaca, Bapak Ibu Saudara, yang jelas banget terlihat. Mau di kiri, di kanan, mau di atas, dari depan, dari belakang, jelas banget terlihat. Jadi kita harus serupa dengan Kristus, karena orang-orang atau kita sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam di luar sana, kita itu bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka itu selalu mengidentikan kita dengan kasih. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan tentang kasih. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan harus mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya di poin yang kedua ini dikatakan serupa dengan Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ayat yang selanjutnya saya ingin bacakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2-3, di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ketika kita mendengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita itu sedang dibasuh atau disucikan. Supaya apa? Supaya bersih. Supaya apa? Firman Tuhan itu hidup di dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita mampu mengalahkan dunia. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 di sana dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Nah, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita mampu mengalahkan dunia. Kita bisa mengalahkan apa yang dituliskan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Yang tadi, Bapak Ibu Saudara, perbuatan daging. Kita mampu mengalahkan itu dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita mampu mengalahkan dunia seperti yang dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa meraih segala sesuatu asal kita bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada pengharapan yang besar, ada pengharapan yang benar di dalam Kristus Tuhan kita Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di pagi hari ini kita boleh dikuatkan kembali. Ada pengharapan di dalam Yesus. Itu sebabnya yang pertama, kita harus membenci dosa. Yang kedua, kita harus serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita mampu mengalahkan dunia. Jikalau Yesus ada bersama-sama dengan kita, kita mampu mengerjakan segala sesuatunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati di pagi hari ini. Immanuel, Allah beserta kita.